Dalam rangka apa, Pik? Rene, Pik? Biasa ya. Caknan Manggung, ngejob. Nah, Ini caknan Ngejob. di 4 point. iya pola gue ini Cakna. Gusti Kula pun manut Kowe kak dalane. lagune Happy, Taro Happy. Oh, Sing- karena- sing dhewe. Pak kok bakal Podo. Liani. Sugeng dalu. Kartolo medhot janji ya. Kartonyono, Kartolo medhot janji. Kartolo legend. Asal medhot MOU lah. Iya kan, dia kan nggak setuju sampai kerjaan iki Iya. akhirnya dipotong. Putus kontrak. Putus kontrak, Oh, ngono ngerti aku sing maksudnya. Iya. Ngerti aku sing ndi. Tapi berarti ya kamu nggak fokus iki, Bre. Apa jenenge konten-konten dukun-dukunan? Wes enggak. Wes enggak. Fokus Ya, ngurusin toh si kan partnernya juga nggak ada kan. Oh iya, Udah. iya benar. Lagi ketangkep. Benar. Lagi nggak Tapi kan MLI kalau bikin konten Horor? event bukan konten ya, event fixerem yang off air Hah? tetap ngajak awakmu. Enggak, biasanya bagi dua. Ada satu dukun lagi yang lebih sakti lah. Oh. Aku pernah Mas, dari anakku tuh ditebak sama Nyi Roro Kidul. Enggak. Aku pengen nang citoy dhek sih. Oh belum. Duduk citomu sih. Kalau ada dukun yang lebih sakti lah, ada Nah. di circle-nya MLI juga. Mm-mm. Cuma nggak bisa memprediksi kalau talentnya ditangkap. Iku ya medeni sih. Tapi selain cerita serem iku, awak mau dong nggak cerita sing bikin awakmu trauma, Pri? Pernikahan 7 bulan. Enggak usah diceritain. Habis 270 juta, bertahan 7 bulan. Aduh, mending karaoke, Pri. Iya. Tapi bukan Apri yang salah waktu itu. Jadi emang ya nggak salah di Apri. Enggak iki tapi kan aku gak cerita iki. Pernikahannya Apri. Ya aku tahu ceritanya Mas. Iku kan tak jak nang kene, cerita sing serem-serem, sing garai trauma ngono. Siap. Tapi emang pernikahan bikin trauma ya. Allah ya Allah. Itu Apa, Bu? seharga satu Mobil. franchise kopi tuku Oh, Oh, di kopi Sintuku. Jakarta. di Jakarta. Mhm. Dapat Oke. satu itu aku. Terus cerita sing menurut paling serem dan bikin trauma apa, Pri? Kalau aku dari awal tuh jadi nggak langsung pas lahir bisa. Jadi tuh sempat pas di di Purworejo. Iya, ada temennya Di Purworejo. Di Purworejo tuh Purworejo. diturunin sama mbahku. Ah. Di daerah Purworejo. Ini ya, Apri biar kayak ini jadi kena sendiri. Di Purworejo tuh diturunin sama mbah. Nah itu Oh bukan bawaan ya? bukan umur 10 tahun lah, aku umur 10 tahun pas baru aktif dalam tanda kutip tuh pas kelas 3 SMA. 3 SMA. 3 SMA itu sehari tuh bisa awal-awal aktif tuh sehari bisa 5 sampai 3 sampai 4 kali lah kesurupan. 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 Bukan melihat ya, kesurupan. Kesurupan terus mungkin ada beberapa yang awalnya ngelihat terus jadi kesurupan. Anak masih bocah lah 3 SMA masih belum tahu itu apa gitu. Oke. Jadi masih sering nangis, masih Terus sering- kejadian apa sing bikin apa sing paling serem? pas kuliah itu Kuliah nanti. Esa Unggul kampus di Jakarta. Oh di Jakarta, wis nang Jakarta. Itu ceritanya pokoknya hitungannya aku masuk pagi dan akan presentasi lah. Jadi ini lift. Sebelah sini lift. Sebelah sini lift. Ini lorong panjang nih. Di sini toilet. Lego apa? Lift. Oh, lift. Ini lift. Ini lift. Ini kelas-kelas. Yang buat naik turun. Iya. Ada Ada mesinnya. kelas-kelas. Kelas-kelas. Pintu. Pintu. Ini tembok ya. Iya. Ini nggak ada apa-apa nih. Iya. Ceritanya aku datang dari lift. Di sini ada meja-meja. Aku nggak milih duduk di meja. Iya. Aku milih duduk depan pintu. Sandaran gitu. Oh, iya. Sandaran duduk depan pintu. Tembok tuh. Tembok. Tiba-tiba deket toilet ada orang. Posisinya gini. Oh tidur. Tiduran. Posisinya gini, dia persis gini. Tak liatin dong.
ngapain di situ, anak mana. Itu pas dari jauh apa jarak? Dari jauh. Posisinya dia ngadep ke aku gini ya. Jadi pas aku nengok tuh aku nggak ngeliat badannya. Aku nggak ngeliat badannya. Jadi cuma posisi dia gini. Posisinya kayak gitu dan ya udah aku cuekin. Lama-lama kok kayak maju. Iya kayak maju. Dia maju. Pokoknya pas aku nengok lagi dia udah agak maju. Aku nengok lagi dia udah agak maju. Ini biasanya nih bukan soto Mas. Nah, kemudian aku pindah. Aku pindah nih dari sini. Jalan lah ke sebelah pintu sini. Menjauh. Oke. Pas aku tengok, karena aku jalan kan, jalan biasa, nggak nengok-nengok nih. Pas aku duduk aku tengok, jalan dia. Tapi jalannya gitu. Jalannya gini. Apa yang harus dilakukan? Kabur dong. Nggak ada badannya ternyata. Jadi cuma tangan sebahu gini, Cowok dan kepala cewek. Itu masih kebayang tuh mukanya bentuknya. Dia jalan. Itu jalan cepet. Kayak orang. Jadi fungsinya kayak kakinya gitu. Itu jam 8, jam setengah 8 lah. Tapi Pagi. itu apa ya? Kayak sebelumnya ada pernah kejadian kayak gitu. Apa itu cerita urban legend gitu? Akhirnya dari situ nggak cuma aku yang ngerasain. Ada cerita lagi. Pokoknya kan setelah aku naik angkatan ada cerita kayak gitu lagi, akhirnya jadi urban legend di lantai 8 Esa Unggul gedung pertama. Inti yang memulai cerita itu. Aku nggak tahu sebelumnya ada apa enggak ya. Oke. Jadi pokoknya itu yang terdetek paling inti. Itu di momen belum bikin konten horor lah, masih kuliah. Saya masuk. Nih aku gambarin ya. Aku yang nangkep frekuensinya. Coba ya Bang. Coba. Anjing ini kurang kecil Mas dan penuh penanya. Rambutnya acak. Rambut ada rambutnya. Dan yang kelihatan ini tok. Nanti ini udah. Nanti. Yang ketangkep di frekuensi Mas. Dan yang benernya kelihatan cuma segini doang. Tapi kenapa kamu bisa nangkep iki, Fir? Kok tahu bisa menggambarkan iya apa? Ini skill Mas Ri. Maaf nih, bukan saya yang guna. Karena sering bersentuhan sama Mas Sandi, karena kan dulu ada konten horor jangan takut. Jadi kalau ada orang cerita dan sampai aku merinding, kebayang. Itu langsung aja di otak Mas Don. Dan ini ada satu pengalaman Bang Pri, si Vincent editor video ini pernah dia cerita diganggu. Aku belum pernah ke rumahnya sama sekali. Karena kita sangat deep waktu itu udah jam 2 malam. Bener-bener aku ke gambar rumahnya. Jadi aku yang malah nasihatin Vincent saksinya tuh. Sen, di sini ada ini lorong nih. Iya benar. Ini jendela. Iya. Ini ada barang apa nih? Manekin. Oke. Dia ketarik dari sini ke jendela. Inti lihatnya di jendela. Iya waktu itu. Merah. Iya, gitu-gitu. Kegambar layout itunya. Maksud. Coba Vincent ya. Sen sini Sen. Cuman pengen tahu inti iya apa enggak. Waktu kejadian kita ngobrol berdua, aku nangkep frekuensi tata letak rumah. Sing pas episode trauma pertama ya? Iya, benar ya? Ya benar itu. Dia ceritanya belum mari tapi sih so bayangno terakhir lah gak salah. Iya. Iya. Benar-benar tak prediksi sampai layout rumahnya Vincent benar-benar aku detail. Iya, benar-benar. Aku nggak pernah ke rumahnya itu. Enggak, belum. Makanya aku ya bingung kok iso. Iya. Oke. Terus setelah kejadian itu ada kejadian lagi nggak? Zaman kampus. Itu zaman kampus yang udah masih sebelum konten. Jadi aku sempet di Bali waktu itu. Kerja di Bali 2013 lah. Aku tahu. Tapi udah bisa dan udah pakai rokok. Jadi pas kuliah tuh masih belum pakai rokok. Oke. Tapi udah bisa melihat dan pakai rokok. Anjing Tokopedia lah. Aku silent dulu Mas. April Pengaruh nggak Lazada? enggak. Jadi silent pojok. April ini HP iklan mlebu iki nang kene. Cuk gratisan di sana. enggak nanti di April ini kalau rokok dia sebagai media untuk memanggil dan mengontrol. Hidupkan Iya. saklarnya. Terus pas nang Bali udah pakai rokok. Udah pakai rokok. Dia udah bisa pakai pegang rokok. saklar. Jadi udah sebelumnya abis cerita-cerita karena ada kecelakaan. Ini yang mungkin nonton yang di Bali harusnya tahu. Jadi
di Jalan Dewi Sri namanya. Ada Sunset Beach, Sunset Sunset Road. Nah itu sebelah kanan ada McD. Nah sebelah kiri ini lupa Jalan Akula apa Jalan Sadewa. Ya, tahu. Dulu ada pohon dan deket tempat open mic Bali. Ya. Jadi aku kalau nutup toko tuh jadi aku jaga kafe gitu lah. Sekitar jam 1 jam 2 malam. Udah nutup selesai. Sebelumnya habis cerita ada mobil kecelakaan di situ. Katanya sering orang nggak ngelihat itu ada belokan. Jadi belokannya belum sampai, orang udah belok duluan. Oh, oke. Jadi belum sampai belokan udah belok duluan. Di situ ada pohon di kain catur. Oke, coba cobain. Ada satu pohon di kain catur. Bentuk jalanannya gini. Di sini bangunan-bangunan. Nah ini ada belokan. Ini lurus ke arah Seminyak. Ini ada belokan lagi ke arah Imam Bonjol. Ada pohon di sini. Tapi orang sering belok duluan sebelum sampai ke belokannya. Oke. Nah, di sini tuh ada pohon di kain catur gitu lah. Oke. Penasaran nih si Apri. Cobalah pulang, habis pulang bakar rokok nih. Bakar rokok persis di sebelah pohon ini, pohon ini. Aku bawa Yamaha Mio. Posisinya Sebelah duduk pohon gini. nih? Sebelumnya? Iya, di sini pohon persis nih. Di Oke. sini pohon persis. Udah, aku nyalain rokok nih, set bakar. Pengen manggil lah ibaratnya. Ya. Lihat dari bawah dong, set. Lihat dari tanah nih. Kaki nih kelihatan, 2 kaki. Dua jari kaki nih kelihatan. Tak terusin ke atas. Sampai maksimal aku undangan, aku belum nemu badan. Mentok di pinggang. Di sini. Semaksimal aku undangan. Jangan nemu badan. Berarti pas nyalain rokok itu langsung awakmu ngelihat Langsung lihat. Dan udah itu dari situ sampai seterusnya selama di Bali aku nggak pernah ngalamin sama sekali. Makanya kalau orang bang sampai ke Bali tuh fixernya, wah terima kasih bro. Tapi badannya itu ramping kecil apa Gede ukuran manusia? kayak kakinya pun bukan kaki manusia, udah pasti bukan kaki manusia, ada cakarnya gitulah. Kayak raksasa. Panjang, badan kakinya sampai seperut gitu, udah nggak nemu aku badannya. Dan itu ngedrop kayak abis bikin BAP polisi tuh ngedrop, Wah. Ya. takut itu. Kayak ini berarti perasaan Viko ya? Setakut itu aku. Udah dari situ langsung mabur pulang ke kos. Terus dari 2 cerita itu yang paling serem yang mana? Kalau sosok yang paling serem si Bali itu. Yang Sosok paling serem di Bali itu yang paling- masih kebayang dan kalau yang bikin trauma kayaknya masih Bali. masih Bali. Karena kayak analoginya adalah misalnya kita ketemu sama preman gitu ya. Kita tahu kalau hawa preman ini bengis gitu. Iya. Nah, hawa itu yang aku rasain. Hawa bengis makhluk itu yang aku rasain. Kalau si yang tadi jalan ini nih, akunya takut. Efek takut jadinya kabur. Kalau ini efek kayak Enggak. tuh gitu. Itunya tuh yang mengerikan itunya. Berarti trauma. Di Bali trauma, nggak bakal ngapa-ngapain aku di Bali. Tak lemparin kayu. Kos, jadi posisi kosanku di pojok. Posisi kosanku kamarku di sini. Kamar kenalanku di kos itu di pojok. Kenal aja. Dari mandi tiba-tiba dia masuk ke kamar. Masih pakai cowok ya, masih pakai anduk, langsung masuk kamar lagi. Kamarku. Bro, bro. Anjing gue lagi nyanyi, dibalas gitu. Jadi dia mandi, nyanyi, terus mau salin kan. Tiba-tiba kamar mandi teriak, "Lo yang anjing!" Gak tau dia nyanyi apa yang ada anjing-anjingnya, terus diteriakin sama kamar mandi, "Lo yang anjing!" Cabut suruh kamar. Pas syuting ini. Tapi ketemuan nggak sih mas waktu itu? Aku pengen di ruangan itu loh. Di sepatu apa itu?
kan melingkar ini kan, peteng kabeh. Aku kondisinya nggak naik vision itu, bisa lihat kan LCD itu. Mas Sapi di belakangku kan. Terus kan ngomong anu gegetku dingin itu loh. Iya. Itu temen-temen. Iyalah. Apa ya? Enggak, itu justru buat ngejagain. Oh enggak, maksudnya berarti ada orang sing ikut. Iya, ada. Ya apa deh? Apa itu? Iya, dia nempel-nempel aja sekenanya. Maksudnya nempel itu kayak nempel Kayak ada sosok yang nempelin. Biasanya ganggu emosi sih. Emosimu jadi labil. Makanya kadang-kadang aku suka gitu. ya pas iku entah aku lupa Lihat ini sebelumnya kayak aku ramas. habis itu Aku enggak Iya, jagain si itu kan ada Dani. Dani.